Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam niki tiang pelungguh diberikan suatu anugerah yang besar. Nikmat sablik niki. Kenapa dikatakan nikmat yang besar? Karena nikmat agama ini akan kita bawa nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wajib untuk kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita ini pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Kalau kita bersyukur dalam imaniyah, maka kita akan memperjuangkan, akan mencari hidayah. Kita akan berusaha untuk mencari hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat imaniyah. Wallazina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, pasti dan pasti kami akan tunjukkan jalan hidayah. Kalau kita ini bersyukur dalam ubudiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat dalam beribadah, seperti salat misalnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sabda Nabi bahwa salat itu adalah penyejuk hatiku, penyejuk mataku. Maka hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan apabila kita bersyukur dalam bermuamalah, tentu kita akan bermuamalah dengan baik. Kita akan berdagang, berjualan, ya, bermuasyarah dengan baik dengan tetangga dan seterusnya. Ini kalau ada wujud syukur kita di dalam perkara-perkara muamalah. Itu juga seterusnya seperti akhlak. Maka hadirin rahimakumullah, ini penting untuk memahami perkara ini. Kenapa hadirin rahimakumullah? Kalau hari ini kita tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang agung seperti salat misalnya, atau ibadah-ibadah lainnya, maka tentu mereka akan mengatakan seperti ini. Walaupun ada azan memanggil Allahu Akbar, saya belum digerakkan hati saya oleh Allah. Ini adalah kepahaman yang keliru. Keliru ini, ya. Ma'rifatnya enggak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sa'iatin fa min nafsik. Apa saja kebaikan-kebaikan itu hakikatnya datang dari Allah. Tetapi kalau kita taat kepada Allah, jangan merasa kita yang taat. Memang kita diberikan hidayah oleh Allah, tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Tetapi manakala kita ini malas, lalai, tidak mau sholat, sudah beragama Islam, jangan menyalahkan Allah. Di man tegera angat yang kene. Maka Allah firmankan, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Apa saja keburukan-keburukan itu hakikatnya datang dari dirimu sendiri. Jangan salahkan Allah. Tetapi manakala kita taat kepada Allah, jangan merasa kita yang taat. Ini tanda cinta kasih sayang Allah. Tapi manakala kita mau bermaksiat, tidak mau mengerjakan perintah Allah, jangan menyalahkan Allah, mengatakan saya belum digerakkan, saya belum diberikan hidayah oleh Allah. Karena Allah sudah memanggil, ya. Cuma kita ini yang kedok, yang tuli, yang tidak mau memenuhi panggilan azan. Kenapa? Ma min ahadin illa walahu syaitan. Manusia ini tidak sendirian, diuji karena iman itu nilainya luar biasa. Sekecil-kecil iman yang kita bawa, khairu minad dunia wa ma fiha, bahkan 10 kali dunia. Saya kecil-kecil iman nih, Badri. Ya, Masya Allah. Apalagi sempurna iman kita. Gimana Pak Ji? InsyaAllah ya. Jadi ma min ahadin illa walahu syaitan. Kita ini tidak sendirian kecuali ada setan bersama kita.
Walau anta ya Rasulullah, walau ana katanya. Termasuk engkau juga ya Rasul. Iya, tapi Rasulullah sudah terbebas dari setan. Kenapa? Rasulullah adalah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat bukan berdasarkan hawa, bukan berdasarkan nafsu, illa kecuali wahyu yuha, kecuali atas wahyu. Allahu Akbar. Ini cara kita makrifat yang benar, ya. Jangan sampai kita tidak taat terus salahkan Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengadakan perjanjian kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budus syaitan, jangan sampai kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Nyata setan ini males selimut yang berat, subuh ni berat. Lagu lamun terlalu sonaparan, lalu rarat kusir misalnya, lari pagi sehat. Tapi untuk panggilan Allah ini berat. Karena apa? Karena kita dikedang sama setan, diselimutin. Ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, agar kita memahami perkara ini, maka bagaimana kita ini mengenal ma'rifatullah. Kita kenal kepada Allah. Kalau kita tidak kenal kepada Allah, siapa yang kita sembah? Apakah namanya yang kita sembah? Karena apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada. Yang kedua bayang-bayangan tidak ada. Kecuali orang yang sudah mencapai makom tertentu adalah sir. Itu pun tidak bisa disebutkan. Lamun disebutkan gagal. Itu bukan makrifat juga. Itu masih dalam kaul-kaul, hanya sekedar ucapan saja. Maka hadirin rahimakumullah, jalankan agama ini akan memberikan sinar, dan sinar itu adalah yang akan menerangkan daripada basyirah kita. Jadi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mencari hidayah Allah, maka Allah akan tunjukkan banyak jalan hidayah. Kalau orang yang mau mencari jalan hidayah, maka di saat dia berjalan, dia lihat tekek, tekek ini kok makanannya yang terbang. Padahal tekek ini, cacak ini, tokek tidak bisa terbang. Tapi Allah hantarkan makanannya. Sederhana bagi nyamuk misalnya untuk menghindari cacak atau tokek, dia terbang aja jauh-jauh. Tapi Allah Ar-Razik, Allah yang memberikan rezeki. Selain Allah adalah Marzuk. Kita semua, makhluk-makhluk apa saja yang melata, bukan kebetulan, ya, bukan kebetulan seekor macan kelihatannya ganas menerkam daripada apa, bembek kambing misalnya, ya, apalagi kelinci, bahkan kerbau yang besar pun. Memang Allah berikan kekuatan seperti itu. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Jadi tidaklah ada binatang melata ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Bahwa Allah yang menentukan rezekinya. Maka seekor gajah akan mati di tengah-tengah kerumunan kelinci, di tengah-tengah gerombolan kerbau atau kambing apabila tidak ada rumput. Begitu juga sebaliknya, seekor harimau dia akan mati walaupun di sana ada rumput yang hijau. Ya? Kenapa? Karena seekor harimau, seekor singa ini rumput bukanlah makanannya. Seekor gajah bukan kelinci makanannya, bukan kerbau makanannya. Nah, ini kita mengenal salah satu daripada Allah Ar-Razik. Allah yang memberikan rezeki. Jadi tidak akan pernah tertukar rezeki kita, tidak akan pernah tertukar rezeki kita dengan ayam, dengan kerbau. Ini adalah ujian-ujian aja sebenarnya. Maka kalau bukan rezeki kita, manakala dia kita makan, kebangsing kita dipatok sama ayam. Ternyata sebutir telur, sebutir nasi tadi itu yang dengan proses yang luar biasa, dari penanaman padi, kemudian padi berbuah, kemudian padi ini kering, dijemur, dibuat dalam karung gabah, diheler entah di mana. Mungkin yang nanam padi ada di Lombok Timur, bahkan mungkin di luar negeri, karena beras impor.
Akhirnya kita masak di rumah, di saat kita makan, ternyata kita kebangsing, keluarlah nasi yang ada di hidung kita. Mungkin itu rezekinya semut. Bayangkan, itu padi mungkin ditanam di Thailand, tapi Allah jaga itu. Jadi setiap makanan itu dijaga dengan malaikat. Ada malaikat yang menjaga makanan. Sebiji beras itu dijaga satu malaikat. Sebiji buah satu malaikat. Bahkan seekor ikan pun nanti bukan kita saja rezekinya. Ada rezeki kucing di sana, ada rezeki semut, ada rezeki mungkin cacing dan lain sebagainya. Ada bakteri-bakteri yang lain. Nah, ini bagaimana kita mengenal tentang bahwa Allah adalah Ar-Razik, selain Allah adalah Marzuk. Ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak galau nanti, ya. Supaya tidak galau nih, maka sebenarnya diri. Nah, ini berarti kita belum mengenal bahwa Allah itu Ar-Razik. Ma'rifatullahnya kurang benar. Jadi perlu kita mengenal kepada Allah. Dialah Allah SWT adalah Ar-Razik. Kemudian hadirin rahimakumullah, Allah SWT adalah Al-Malik. Selain daripada Allah adalah Mamluk, dikuasai. Malik menguasai, seorang raja, menghidupkan, mematikan. Jadi tidak ada satu biji buah yang berputar-putar, daunnya jatuh dari pohon, kemudian dia jatuh di genteng, kemudian dari genteng itu berputar-putar lagi, kemudian jatuhlah di halaman tetangga. Itu bukan atas kehendak angin, bukan. Itu ujian iman. Itu atas daripada sifat Allah yang namanya Al-Malik. Begitu juga dengan sebutir pasir yang kita tidak lihat di bawah di dalamnya lautan yang dalam di sana, ya. Itu adalah semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak digerakkan oleh angin, nampak digerakkan oleh air dan lain sebagainya. Tapi semua hakikatnya adalah Allah Al-Malik, ya, termasuk kita. Jadi kalau sudah kita habis ajal kita, tidak bisa kita tunda. Walaupun kita bayar 1 triliun untuk menunda ajal ini 1 menit, tidak bisa. Cuma cerita saja ditabrak, kelihatannya tabrak, kemudian meninggal di saat waktu sholat. Itu rahasia, memang tempatnya memang seperti itu. Allah yang menghendaki. Likulli syai'in biqadarin. Segala sesuatu dengan kudrat Allah, dengan kehendak Allah. Nah, ini ujian, inilah ujian iman. Yakin atau tidak? Maka Allah banyak menjelaskan perkara-perkara ini, sampai daun yang jatuh itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tidaklah buah jatuh, daun jatuh ini kecuali Allah yang menghendaki. Apalagi planet-planet yang besar, apalagi ini manusia. Nah, manusia ini jelas, ya, dikehendaki kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak orang tua. Bukan kehendak orang tua kita. Orang tua kita kan hanya asbab saja. Sebagaimana seorang petani menanam padi, di bawah padi ini tidak ada, di bawah tanah tidak ada padi. Dia narak padi, ditanam padi keluarlah padi. Ditanam cabe keluar cabe. Ditanam pepaya keluar pepaya. Tanah yang sama. Ini menunjukkan bahwa Allah Al-Malik, Allah yang menguasai. Allahu Akbar. Ini penting untuk kita pahami, untuk kita berpikir. Apalah takilun? Kenapa wahai manusia yang punya akal Allah berikan, kenapa enggak mau berpikir? Apalah takilun? Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kita disuruh untuk berpikir bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berpikir tentang zat Allah, tapi bagaimana kita berpikir tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi khalqillah, fi zatillah, walakin tafakkaru fi khalqillah. Jadi jangan kita ini berpikir tentang zat Allah, tidak mampu. Jangankan tentang Allah, nyawa saja kita tidak bisa. Bagaimana hakikat nyawa kita nggak tahu, padahal itu hembusan. Hembusan Allah, bukan Allah, ya, hembusan Allah. Nyawa ini kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah urusanku. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sudah mengenal ciptaan-ciptaan Allah ini, maka akan timbul yang namanya sifat ta'azim.
akan timbul, akan muncul, akan ada rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita ini kecil, tidak ada apa-apanya. Tidak mampu kita untuk membuat sebutir beras yang kecil, apalagi gunung yang besar atau pulau Lombok yang dianggap kecil. Bagaimana dengan planet-planet yang besar ini? Planet-planet sak belik matahari itu, Pak Dri, lebih besar apa lebih kecil daripada bumi? Lebih besar, tapi nampak lebih kecil karena saking jauhnya. Marwan tembolak ruan, tembolak agak besar, tembolak marwan piring ya. Kalau kita lihat dari bumi, padahal dia besar, kita disuruh untuk melihat bagaimana keagungan Allah. Padahal Allah SWT berfirman, "Wama khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun." Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, la ayatin liqaumin yattaqun. Ayat-ayat Allah dipaksai bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, tidak beriman, ya tidak dibukakan basirahnya, tidak dibukakan oleh Allah. Sebagaimana khutbah yang saya sampaikan bila hari itu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Mata melihat, telinga mendengar, otak waras, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tetapi yang buta, mata hatinya yang berada di rongga dada. Basirah kita ini yang belum mendapatkan nur. Bagaimana cara untuk mendapatkan nur itu? Ya dengan cara zikrullah, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara memperbanyak solat. Yang sunnah jelas, kalau yang wajib sudah jelas waktunya. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat ini telah ditetapkan waktunya. Ini untuk amalan-amalan yang wajib. Tapi yang amalan-amalan sunnah, ini yang Allah perintahkan kepada kita untuk mendekati, ya. Kalau kita mendekati dengan sejengkal, Allah mendekati dengan sehasta, ya. Kalau dengan sehasta lebih dekat lagi. Kalau kita berjalan, Allah mendekati kita dengan cara berlari, artinya cepat. Hidayah Allah itu cepat kepada hambanya bagi orang-orang yang mau mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali kita untuk merenung agar kita memahami, ya. Hari ini kita merasa pulang bolak-balik dari masjid ke rumah, kita merasa rumah kita. Ya. Saya punya rumah, buka kunci merasa kita punya rumah. Keluarlah di gang yang sama. Oh ini gang umum, ya. Bahkan sampai masjid ini seolah-olah masjid Pondok Perasi. Kita lupa kalau bumi ini adalah buminya Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah hendak menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya di seluruh penjuru. Mbe-mbe jemlai yang tidur lek bale, kita tidur di buminya Allah. Kita berjalan, kita berjalan di buminya Allah, ya. Maka Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, wa fi anfusihim, dan apa yang ada di dalam diri mereka. Apa yang ada di dalam diri kita ini. Kita bisa baca. Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini ma'rifatullah. Mengenal agama. Awal agama adalah ma'rifatullah. Mengenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa menyembah Allah? Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak kenal kepada Allah? Sekarang saja kalau kita mencari seseorang, orang yang tidak kita lihat, orang yang tidak pernah kita kenal, kemudian kita disuruh tidak usah jauh-jauh, ke Mataram saja, tolong cari si Udin. Udin banyak, udah disuruh ngelamang. Udin yang mana? Ya, jangan Udin yang ada di Kebon Roe atau Udin yang ada di Kebon Talo. Jadi tidak akan pernah ketemu kalau kita tidak benar-benar mencari, benar-benar kita kenal. Oh, ini alamatnya. Misalnya, oh Pak Udin ada di jalan ini, nomor sekian rumahnya. Jelas, nampak. Maka begitulah hadramakumullah. Kita diberikan sholat ini untuk mencari, mengenal sebenarnya, mencari alamat 17 rakaat ini. Maka perlu sholat khusyuk wal khudu di sini. Ya, sholat khusyuk wal khudu. Sholat itu apa? Hubungan
antara hamba dengan Allah. Khusyuk, penuh konsentrasi. Maka rahmakumullah, Allahu Akbar di dalam solat berbeda kekuatannya dengan Allahu Akbar di saat azan. Maka seorang imam, sawu sufufakum, luruskanlah saf. Ini kita mau beribadah kepada Allah ini. Disuruh untuk apa? Merapatkan, meluruskan saf, karena masuk di sana itu kenapa? Ma min ahadin illa walhu syaitan tadi itu. Dia tidak sendirian. Apalagi banyak orang, jelas banyak setannya. Mesak saja kita sudah ada setan. Berarti kalau 20-40 orang ya 40. Mungkin lebih, karena di antara selak-selak itu ada setan. Maka Allahu Akbar, kalau kita tidak khusyuk kepada Allah, kalau tidak ada zikrullah, maka yang terbayang apa? Toko kita, yang terbayang kantor kita, yang terbayang rumah kita, yang terbayang, nauzubillah, dia kemarin ngerokok baru beda kalau potokan, misal Pak Tri deh, ampure. Nah ini cepat-cepat. Kalau ada seperti ini bayangan ta'awuz saja, secara isyarat aja. Jadi rahmakumullah, aqimis sholati li zikri. Dirikanlah solat ini untuk mengingatku. Dirikan solat untuk mengingat Allah. Ini namanya jalan-jalan menuju pintu hidayah untuk ma'rifatullah. Tapi jangan sampai kita mendirikan solat untuk mengingat toko. Artinya kita menyembah toko. Kalau kita solat ingat kantor, itu artinya kita menyembah kantor. Iya. Loh bagaimana? Apanya kita? Laisa kamitslihi syai'un. Jangan sampai kita membayangkan Allah seperti ini. Hayati maknanya, rasakan di dalam diri kita bahwa apa? Kita membawa namanya sifat ma'iyatullah. Bahwa Allah bersama kita, titik, sudah. Karena kita ini buta. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, kita Allah. Nanti Allah yang akan berikan. Jadi tidak bisa diteorikan ini, karena ada di dalam hakikat. Tidak bisa. Kalau saya bicara ini hanya dalam teori, masih dalam kaul, dalam ucapan. Tapi kita tidak bisa kalau orang yang sudah zikir fana'ul fana, dia yang wujud adalah hakul wujud, nah baru dia akan merasakan bagaimana nikmatnya zikir. Sudah tidak merasa. Kalau kita masih merasa kita yang berzikir, ya bukan, ini masih dalam teori, masih dalam ucapan. Sebagaimana yang saya sampaikan, masih dalam ucapan kalau disampaikan, belum sir namanya. Karena apa? Banyak hal yang Allah SWT rahasiakan di dalam hati kita. Itu seperti kematian rahasia, jodoh rahasia, rezeki rahasia. Begitu dengan hidayah yang ada di dalam hati kita ini rahasia. Sirru minal asrori, rahasia di antara banyak rahasia-rahasia Allah. Ini yang mesti kita pahami supaya kita benar dalam beribadah. Ya, bukan hanya kita fasih, kita bagus tajwidnya, tapi ngelamang pikirannya. Ini tidak benar. Maka perlu latihan dalam gerakan itu, harus ingat kepada Allah. Jangan sampai kita ingat kebun, ingat sawah, ingat kantor dan lain sebagainya. Kalau seperti itu cepat. Hari ini ada gangguan setan, ada godaan setan. Maka hadirin rahimakumullah, ini penting sekali kita untuk memahami agar kita ini benar-benar di dalam ubudiyah, di dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana cara untuk melakukan salat khusyuk wal khudu? Dari pertama kita wudu ini konsentrasi dengan tidak banyak berbicara, dengan sedikit air, ya, dari yang zahirnya, ini wudunya, ya, harus betul-betul. Jadi kita sudah tidak bicara, sudah itu dari mulai wudu itu sudah dengan zikir. Kemudian kita perbaiki zahir dan batin solat. Zahir solat jelas, bacaan kita, wudu kita jelas, itu harus. Nah batin solat ini seperti niat kita. Kemudian di dalam diri kita ini selalu mengagungkan Allah, ya, selalu mengagungkan Allah. Ini tidak mudah tapi perlu latihan. Maka dengan solat-solat sunnah itu sebenarnya banyak sekali kita akan mendapatkan daripada kekuatan-kekuatan sebagai latihan-latihan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita belajar. Maka dengan syarat solat berjamaah inilah kita ini untuk apa? Menyempurnakan solat. Imam tidak khusyuk, ada saja di antara makmum yang khusyuk mungkin. Makmum tidak khusyuk, mungkin imam khusyuk. Lagu dia narak khusyuk sikit-sikit, bagaimana?
Lurus apa? Dengan lurusnya saf itu Allah terima. Jadi solat berjamaah ini adalah solat borongan. Ibarat orang yang membeli buah di pasar, satu keranjang. Di sana kan tidak semua baik. Berapa satu keranjang? Sekian Pak. Sampai di rumah disortir. Tapi jelas, walaupun ada yang dibuang tetap ada untung. Nah, seperti itu. Walaupun ada yang tidak konsentrasi, walaupun ada yang tidak khusyuk, tetap beruntung. Karena Allah terima solat berjamaah. Apa dalilnya? Warka'u ma'ar roki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya bersama orang yang sholat. Sehebat apapun di rumah kalau sholat sendiri, harak doang. Konsentrasi hilang, bares harak tempat belum tentu bersih, ya. Belum istri ngomel-ngomel, anak bercanda dan lain sebagainya. Maka kita sebagai laki-laki ini, Rasulullah mencontohkan tidak pernah sholat sendirian untuk sholat wajib yang 5 waktu. Nabi, kita ini bukan Nabi. Walaupun imam-imam ada yang mengatakan sunat muakkad, tapi para imam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak pernah yang laki-laki. Ya. Bahkan dalam perang namanya sholat haub, itu dengan perang itu ada teknisnya, ada pergantian cara sholat. Dalam perang ini menghadapi musuh, bukan menghadapi Covid, bukan menghadapi lindur. Ini perang orang perang, la ilaha illallah. Orang kan berhadapan dengan maut itu. Seperti itulah saking pentingnya yang namanya sholat berjamaah. Ya kecuali tak ada uzur sakit boleh, hujan boleh, atau rasa takut boleh. As-salatu wassalamu alaihi. Boleh ya. Ini sudah Rahim. Insyaallah ya. Kita belajar jaga sholat khusyuk wal khudu. Mbok ngelamang pikiran. Ya. Walaupun bacaannya fasih, tajuknya hebat, lalu otak pikirannya kemana-mana, itu bukan sholat khusyuk wal khudu namanya. Ya, maka perlu kita perbaiki dengan cara wudhu disempurnakan, kemudian bacaan-bacaan kita diperbaiki, kemudian konsentrasi batin ini selalu kepada Allah. Kita agungkan Allah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kedaipan daripada diri saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.